Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Aliatul Maryam, NIM saya 2011-30104. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hijab. Hijab adalah penutup atau penghalang. Maksudnya adalah penutup atau penghalang ahli waris yang semestinya mendapatkan bagian menjadi tidak dapat mendapatkan bagian atau tetap menerima warisan, tapi jumlahnya berkurang karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan pertalian kekerabatannya. Sedangkan menurut buku yang berjudul Fikih Wanita edisi lengkap, hijab menurut etimologi berarti larangan. Sedangkan menurut istilah dari para fukaha, hijab berarti larangan terhadap seseorang mendapatkan harta warisan, sebagian atau seluruhnya, karena adanya ahli waris lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikoyah, NIM 2011301006. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu macam-macam hijab dan kaidahnya. Hijab terbagi menjadi dua, yaitu hijab hirman dan hijab nukson. Hijab hirman adalah terhijabnya seorang ahli waris dari memperoleh warisannya, karena ada ahli waris lain yang lebih didahulukan mendapatkan warisannya. Ashabul furud yang terhijab hirman, mereka yang menghijabnya adalah anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu, kakek dan nenek. Anak perempuan dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih atas darinya, dua anak perempuan dari anak laki-laki yang lebih atas darinya, selama tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat dengannya atau pada derajat yang lebih rendah darinya. Dua, saudara perempuan kandung terhijab oleh anak laki-laki dari anak laki-laki dan ayah. Tiga, saudara perempuan seayah terhijab oleh anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki kandung, dua saudara perempuan kandung, selama tidak ada saudara laki-laki seayah, karena dia menjadi asabah baginya, dan saudara kandung jika dia menjadi asabah ma'al ghair, yaitu jika bersamanya anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. 4. Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu terhijab oleh far'u waris dan usul muzakkar. Far'u waris itu adalah anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan usul muzakkar adalah ayah. 5. Kakek terhijab oleh ayah dan kakek yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit. 6. Nenek terhijab oleh ibu, baik nenek itu sebagai ibunya ibu maupun ibunya ayah. Asabah yang terhijab hirman dan yang menghijabnya, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki yang lebih atas darinya. Dua, yaitu saudara laki-laki kandung terhijab oleh anak laki-laki dari anak laki-laki dan ayah. Tiga adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhalang oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan dengan ahli waris yang menghalanginya, yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek,
saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan kandung jika dia menjadi ashabah ma'al ghair. 4. Paman kandung terhalang oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan oleh semua ahli waris yang menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 5. Paman seayah terhalang oleh paman kandung dan oleh semua ahli waris yang menghalangi paman kandung. 6. Anak laki-laki paman kandung terhalang oleh paman seayah dan dengan semua ahli waris yang menghalangi paman seayah. Oke, baik. Saya Muhdin. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Wikoyah, yaitu tentang hijab nukson. Hijab nukson yaitu terhalangnya seseorang dari bagian fardu yang lebih tinggi ke bagian fardu yang lebih rendah. Karena adanya ahli waris lain, para ahli waris yang mendapatkan bagian dengan jalan taksib tidak termasuk dalam hijab nukson. Karena hijab nukson hanya khusus bagi ahli waris yang mendapatkan bagian fardu saja. Dan ashabul furud yang dapat terhijab nukson ada 5 orang. Suami, istri, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, dan ibu. Suami terhijab dari bagian setengah menjadi bagian seperempat, yaitu ketika adanya anak atau dari anak laki-laki, anak perempuan atau dari anak laki-laki. Istri terhijab dari bagian seperempat menjadi seperdelapan, yaitu ketika adanya salah seorang ahli waris menghijab suami. Anak perempuan dan anak laki-laki terhijab dari bagian setengah menjadi seperenam, yaitu ketika adanya anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki yang lebih atas darinya. Yang demikian itu dengan syarat tidak ada ahli waris yang menjadikannya sebagai ashabah atau menghalanginya dengan hijab hirman. Saudara perempuan seayah terhijab dari bagian setengah menjadi seperenam, yaitu tidak ada ahli waris yang menjadikannya sebagai ashabah atau menghalanginya. Ibu terhijab dari bagian sepertiga menjadi seperenam, yaitu ketika adanya anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, 2 orang saudara laki-laki atau perempuan seayah, seibu, seayah saja atau seibu saja. Nah, kemudian dari pendapat Yusuf Qaradawi bahwa cucu tidak turut mewarisi harta peninggalan kakek ketika ayah mereka meninggal lebih dahulu, dengan alasan orang yang peringkat hubungan kekeluargaannya terdekat dengan pihak yang meninggal dunia, ia menyekat atau menghijab orang lain yang peringkat hubungan kekeluargaannya lebih jauh dari pihak yang meninggal dunia. Jika seorang ayah wafat meninggalkan beberapa orang anak laki-laki dan sejumlah cucu, maka yang berhak mewarisi harta peninggalan orang yang wafat itu adalah anak lelakinya. Cucu-cucunya tidak berhak turut mewarisinya, sebab anak laki-laki peringkat hubungan kekeluargaan dengan ayah mereka lebih dekat daripada cucu. Antara ayah dan anak hanya ada satu peringkat, yakni anak perantara, yaitu ayah. Dalam hal ini, maka cucu tidak mempunyai hak waris atau harta peninggalan kakeknya. Nah, ayat 1 memberi pengecualian ahli waris yang berhak menerima waris yang disebut dalam HI pasal 173, yaitu ahli waris yang dapat menduduki posisi pengganti adalah ahli waris yang berdasarkan hukum atau putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak dipersalahkan telah membunuh,
atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, tidak dipersalahkan atau memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Ketentuan ahli waris pengganti di dalam KHI ini dibanding dalam hukum kewarisan versi fikih-fikih terdahulu, merupakan perkembangan baru dalam hukum kewarisan Islam yang berkembang di Indonesia. Atau meminjam komentar Hazairin, keberadaan ahli waris pengganti lebih banyak diposisikan sebagai zawil arham, yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah, tetapi karena posisinya yang tidak ditentukan untuk menerima bagian, maka ia tidak berhak mendapatkannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.